Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Ya, Pak. udah Pagi, Pak. lama nggak ketemu. Saya lihat kayaknya pada tambah gemuk nih. Pada Amin. udah lama nggak Ganteng, Pak. aktivitas ya. Oke, pipinya kelihatan banget. Nah, kita akan langsung mulai nih. Tadi saya udah mengabsen. Ada 31 nih. Nanti yang 5 akan saya tanyakan ke wali kelas. Oh ya, ada satu yang sakit tadi kayaknya ya? Fatan, Pak. Fatan, Pak. Fatan ya? Oke, Fatan sakit. Iya, Pak. Oke, nah ini sengaja saya pakai ini supaya nanti saya bisa menjelaskan sambil nulis-nulis. Karena bab ini akan dipakai banget di kelas 11 sampai kelas 12. Gitu, jadi sangat penting. Jadi awalnya basicnya mesti kalian kuat. Oke, kita langsung mulai nih. Jadi ini udah tahu nih. Nah, ini satuan sudut pasti sudah ada tahu, ada 3 macam. Tapi yang akan kita fokuskan yang ke-1 dan yang ke-2 nanti yang kita fokuskan. Nanti yang lain cuma 2 aja yang memang biasa dipakai. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini konsep-konsepnya kayaknya ini masih ingat. Mungkin saya ulang lagi aja deh. Misalkan saya memiliki di sini sudut alfa. Di sini sisi A, sisi B, sisi C. Nah, di dalam sudut itu kan biasanya ya sin cos tangen. Misalkan, ini saya unmute dulu nih. Ya. Misalkan saya ingin menghitung nilai sin alfa. Masih ingat nggak? Sin alfa sama dengan apa nih? Demi ya? Demi. Jadi depannya, kalau ini alfanya di sini, depannya adalah A. Mi-nya itu selalu C. Mi itu selalu yang di depan siku-siku. Kemudian cos alfa. Aduh, ini udah lama nggak nulis, jadi jelek tulisannya. Sama, Pak. Cos alfa sama dengan sami. Sami ya. Maka sa-nya itu B dan mi-nya C. Nah, kalau sisi depan kan udah jelas banget yang A di depan sudut. Yang biasanya susah mastiin itu yang mi sama sa. Sami itu agak susah. Yang mesti kalian ingat, kalau mi itu di depan siku-siku, kalau sa, samping itu ya sisi-sisanya. Kemudian ada lagi tangan alfa. Tangan alfa pasti desa ya. Desa. D-nya adalah A, sa-nya adalah B. Nah, jangan lupa istilah yang lain, yaitu nanti ada istilahnya kosekan. Kosekan simbolnya CSC biasanya. Kosekan itu adalah satu bagi sin ya. Tinggal kita bagi aja. Jadi nilainya adalah C dibagi A. Kemudian ada sekan, itu 1 bagi cos. Hasilnya kebalikannya aja. C bagi B. Dan kotangan. Kot atau 1 bagi tan sama dengan B bagi A. Nah, ini nanti yang sudah saya tulis akan saya kasih ke WA ya. Jadi kalau kalian nanti kelewat nulisnya, bisa nanti kalian lihat di WA. Ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya yakin udah bisa. Nah, yang akan saya fokuskan itu adalah ketika kita menghadapi soal sudut yang ada di 4 wilayah ini. Nah, langkahnya adalah, jadi gini, saya akan membuat di sini misalkan 0. Kemudian di sini adalah 90, di sini 180, dan di sini 270. Oke. Kemudian dalam matematika, di sini itu namanya dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, wilayah-wilayah ini itu menentukan simbol pada masing-masing nilai sudutnya. Ada yang nanti sinya positif, ada yang negatif, atau lainnya. Nah, 0 sampai 90, wilayah ke-1 ini dikatakan sebagai sudut lancip. Sudut lancip ini, semua sin, cos, tan, dan kebalikannya adalah positif. Jadi yang saya tuliskan sini yang nilainya positif. Kemudian, 90 sampai 180 atau wilayah yang kedua itu namanya sudut tumpul. Ingat ya, tumpul itu cuma wilayah kedua, yaitu 90 sampai 180. Selebihnya itu bukan tumpul.
Nah, di sudut tumpul ini yang positif cuma sin dan kebalikannya. Nah, cuma sin dan kebalikannya. Di wilayah yang ketiga, ini yang positif cuma tangen dan kebalikannya. Dan yang keempat, cuma cos dan kebalikannya. Yang positif. Jadi yang saya tuliskan di sini, yang nilainya positif saja. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Nah, kita akan menghitungnya. Kalau misalkan di satu ini, nama sudutnya itu adalah alfa. Satu ini nama sudutnya alfa. Maka di wilayah 2 ini sudutnya adalah 180 min alfa. Otomatis di wilayah ketiga nama sudutnya adalah 180 plus alfa. Dan yang keempat itu adalah 360 min alfa. Nah, yang akan kita pakai nanti ada dua macam. Ada dua jenis, dua macam. Yang ke satu kita menggunakan 180 dan 360. Dan yang kedua kita gunakan 90 dengan 270. Jadi nanti nilainya akan beda-beda. Nah, kita pakai yang 180 dan 360 dulu. Makanya begini, misalkan saya memiliki sudut sin 210. Nah, ini sebetulnya udah ada di videonya ya, tapi saya bahas ulang. Sin 210 Ya, Pak. itu sudutnya di mana letaknya? 1, 2, 3, atau 4? 3, Pak. Di 3 ya? 3, Pak. Karena di 3, 3, maka sudut yang kita pakai adalah 180 plus alfa. Jadi sin 180 plus alfa. Nah, kita tentukan alfanya. Supaya hasilnya 210, alfanya mesti 30, Pak. 30 ya. 30. Jadi alfanya 30. Nah, kayak gini. Karena nilainya 210 letaknya ada di mana nih? Di 3, maka nilai sin itu adalah negatif. Karena yang positif cuma tangen dan kotangen. Maka nilainya negatif. Jadi asal-usulnya negatif positif itu kita lihat letak sudutnya ya. Karena letaknya di 3 dan nilai sin itu negatif, maka sin negatif. Maka negatif sin yang kita pakai adalah alfanya, yaitu sin 30. 30. Sama dengan sin 30 apa nih? Ingat nggak? Min? Lupa, Pak. Setengah. Ingat, Pak. Oke. Min setengah ya. Kita contoh soal lagi. Saya memiliki cos 135. 135 letaknya ada di 2, Pak. 2. Kuadran 2, Pak. Jadi 180 min alfa. Supaya hasilnya 135, alfanya adalah 40. 45, Pak. Nah, karena nilai cos itu di 2 itu nilainya negatif, maka 1 negatif di sini. Yang kita pakai alfanya, yaitu yang belakang, yaitu 45. Menjadi min cos 45 adalah setengah akar 2 ya. Nah, gitu. Iya, Pak. Masih. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Gampang banget ya. Insya Allah, Pak. Aman. Insya Allah. Oke. Nah, bisa ini kita lanjut lagi. Nah, nanti ada lagi sudut yang nilainya itu banyak. Contohnya begini. Saya memiliki sudut cos 7 3 20. Nah, no. Cos 73 20. Nah, ini gimana menyelesaikannya? Jadi ini sudutnya itu sangat banyak. Tapi nanti pasti letaknya kalau nggak di 1, 2, 3, atau 4 wilayahnya. Langkahnya Iya, benar, adalah, Pak. langkahnya hanya kita bagi aja dengan 360. Kita bagi dengan 360. Jadi begini. 7320 kita bagi dengan 360. Baginya adalah jangan sampai kamu bagi dengan 0. Karena ini ada 0, Pak, ada 0. Boleh nggak nolnya dihilangin? Itu nggak boleh. Jadi kita bagi apa adanya. Jangan kamu hilangkan nolnya. Nah, kita bagi, kayaknya ini 2 ya di sini ya. 2 dikali 360 itu 7, 2, 100. Minus jadi 120. Gini ya. Nah, ini udah nggak bisa dibagi lagi. Maka dapat saya katakan,
nilai cos 7320 itu sama dengan cos 120. 120. Nah, Oh, yang atas ini untuk apa nih duanya? Duanya ini karena ternyata 7320 itu kayak ini. Revolusi. Kok revolusi apa ya? Rotasi ini ya. Dari 1 ke 2, 3, 4, muter lagi sampai 7320. Ternyata begitu. Nah, dan yang mesti kalian ingat lagi adalah jangan sampai kamu bagi dengan 0. Karena kalau bagi dengan 0, sisanya bukan 120, tapi 12 yang kita dapat. Jadi jangan sampai dibagi dengan 0. Nah, tinggal kita hitung. Cos 120 letaknya ada di 2. Maka sama dengan cos 180 min 60. 60, Pak. Karena di 2 nilai cos negatif. Cos 60 kan? Cos 60 adalah? Iya, Pak. Apa tuh? Setengah ya? Oke. Nah, itu kalau sudutnya banyak. Bagaimana nanti kalau kalian menemukan sudutnya negatif? Nah, ini yang biasanya banyak yang salah ketika ulangan. Maka supaya yang salah nggak banyak, supaya nggak ada yang salah deh. Maka saya jelasin nih. Jadi di sini saya memiliki sin min 150 misalkan. Oke. Nah, jadi gini, konsepnya di buku ada banyak, tapi saya menggunakan satu konsep yang paling gampang dipahami. Jadi begini, kita anggap semua sudut yang negatif itu letaknya ada di wilayah 4. Jadi selain 360 min alfa, di sini ada yang namanya min alfa. Kok bisa di 4? Logikanya begini, kalau saya punya sudut 0 itu di sini 0 nih. Kalau saya punya sudut 90, maka kan jalannya ke atas nih. Ke atas ya. 90. Kalau saya punya sudut misalkan 30, maka jalannya juga ke atas, 30-nya di sini. Nah, ini sudut 30. Nah, kalau saya punya sudut negatif 30, otomatis jalannya nggak ke atas, tapi jalannya ke bawah. Jadi kita anggap sudut negatif itu letaknya selalu di 4. Itu supaya gampang. Nah, walaupun kenyataannya, contohnya saya punya soal ini, min 150. Min 150 itu letaknya di mana sesungguhnya? 2, Pak. Itu kalau positif. Kalau negatif, negatif 150. Sesungguhnya di mana? Di 3, Pak. Di 3 ya. Jadi kalau 0, Iya. min 90 itu letaknya di bawah, di 270 min 90. Maka kalau min 150 otomatis letaknya di 3. Itu yang betul. Tapi tadi supaya gampang menyelesaikannya, kita anggap letaknya ada di 4. Supaya gampang ya. Nah, sin minus 150 kita anggap sudut negatif di 4. Di 4 itu nilai sin negatif atau positif? Positif. Negatif. Di 4 negatif dong, karena yang positif cuma cos. Negatif. Jadi min, Iya, benar-benar. min ya, jadi min sin alfa, jadi min sin 150. Ya udah tinggal kita hitung. Jadi min sin 180 min 30. Maka sama dengan min sin 30, maka sama dengan min setengah. Karena kita anggap letaknya tadi ada di 3, di 4. Nah, selagi nih, saya misalkan punya soal di sini, kok nggak cukup nih, timbang saya hapus, saya letakin di atas saja. Saya punya nilai di sini cos min 240. Kita anggap nilai negatif letaknya di 4, walaupun sebetulnya nggak di 4 ya. Kita anggap di 4. Nilai cos letaknya sudutnya di 4, min atau plus? Plus ya, plus. Maka cos 240, positif jadinya. 240 letaknya ada di 3, maka kita hitung cos 180 ditambah 60. Karena 240 letaknya 60. ada di 3, maka nilai cos itu negatif. Karena cos itu sama tangan. Yaitu min cos 60. Cos 60 sama dengan min setengah. Nah, kayak gitu. Oh. Jadi kita anggap kalau letaknya sudutnya negatif, itu kita anggap letaknya ada di Aduh, tunggu. Ini yang online tadi yang sakit 1 ya? Iya, Pak. Tapi ini yang online ada 36 nih. Waduh.
Waduh, goib itu Bapak, Pak. Pas dong. Itu kan benar. Iya, Oh Pak. itu saya ding, saya. Salah, betul. Ada 35. Iya. Iya betul. Wah, ini videonya diambil lagi ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang kita menggunakan 180, 360 sama sudut yang banyak dan sudut negatif. Ada satu lagi yang mesti kalian pahami, yaitu jika sudutnya itu kita hitung menggunakan 90 atau 270. Walaupun hasilnya sama, tapi kita mesti memahami semua langkah. Karena nanti ada soal yang hanya bisa diselesaikan menggunakan 180 atau 90 kayak gitu. Jadi kita mesti paham semuanya. Nah, saya contohnya di sini. Ketika saya memiliki di sini, ini saya tulis lagi deh, 0, di sini 90, 180, 270, dan di bawah sini 360. Kalau 360 balik lagi. Nah, saya akan menghitungnya, sudut yang akan kita hitung nanti menggunakan 90 dan 270. Nah, misalkan di sini tadi all, ini sin dan kebalikannya, ini tan, dan ini cos. Nah, oh ya, ada banyak langkah menghafal sin cos tan. Jadi ada yang kalau anak matematika biasanya, kalau di kampus ngapalinya begini. Jadi kalau mau ulangan kan kita buat bagian kayak gini nih, kita buat ngapalinya kotansial. Kotansial, yaitu lewat bawah. Cos, tan, sin, al. Kotansial. Tapi bisa juga kalian menghafalkannya, menyebutkannya lewat wilayah 1. All, sin, tan, cos. All itu A, itu ayah. Sin itu depannya S, saya. Jadi ayah saya. Tan, itu depannya T. Bisa disebut tukang. Kos, depannya C, copet. Ayah saya tukang copet, boleh. Atau apapun itu, kalian ngapalinya bebas. Yang penting kalian hafal gitu. Ya, tapi jangan bilang ayah kamu ya. Nah, kemudian, yang kita akan bahas menggunakan 90 atau 270. Nah, di wilayah 1 ini tadi kan alfa, kalau pakai 90-270, di 1 ini namanya sudutnya 90 min alfa. Ini logis banget ya. Maka di kedua ini sudutnya adalah 90 plus alfa kan? Karena udah melebihi 90. Di sini, di 3, itu belum mencapai 270. Maka 270 min alfa. Dan di 4, karena sudah melebihi 270, yaitu 270 plus alfa. Jadi sudut selalu berlawanan dengan jam jalannya, kalau dalam matematika. Nah, gimana menyelesaikannya? Jadi begini, misalkan saya memiliki soal, saya ingin menghitung sin 120 misalkan. Tapi saya nggak pakai 180, saya mau pakai 90. 120 kan letaknya ada di 2 ya. Maka kita menggunakan sin 90 plus Tambah 30. 30. Karena kita menggunakan 90 ataupun 270, maka nanti sin itu jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, sekan jadi kosekan, dan kosekan jadi sekan. Oke. Nah, itu lama-lama apa nanti kok? Nah, itu sin 90. Maka karena kita pakai 90, maka sin menjadi cos ya. Menjadi cos alfa, yaitu cos 30. Oke. Nah, tadi kan nilai 120 itu letaknya ada di 2. Dan iya. Nah, di sini jadinya cos. Jadi negatif atau tetap positif? Negatif. Nah, tetap positif yang kita pakai bentuk awalnya, yaitu sin-nya. Walaupun sin menjadi cos, tapi yang kita pakai bentuk awalnya. Karena awalnya sin. Maka tetap positif, yaitu cos 30 apa ya? Setengah. Nah, ini kalian mesti ingat. Nah, Bisa ya? Sebetulnya untuk apa sih soal kayak gini? Kan nanti ada soal yang bentuknya begini. Saya memiliki soal misalkan, hitunglah sin 20 dibagi cos 110. Nah, ada soal kayak gini nih. Nah, itu ada yang dipanggil tuh. Siapa itu? Nah, nih. Saya punya sin 120 dibagi cos 110. Otomatis kalau kita otak-atik menggunakan
menggunakan 180 atau 360 nggak akan dapat. Nah, soal ini hanya bisa kita pakai jika menggunakan 90 atau 270. Nah, kita cek nih. Yang ini kita diamkan dulu, sin 20. Nah, cos 110 saya ubah menggunakan 90. 90 apa nih ya? Plus ya. Plus Iya, apa nih? plus. 20 kan? Karena kita pakai 90, maka nilai cos menjadi Mirip. sin ya, yang bawah ini. Sin. Sin. Nah, menjadi sin. Tapi nilai 110 itu letaknya ada di 2, maka nilai cos itu negatif. Jadi kita lihat bentuk awalnya. Jadi negatif sin 20. Tuh, sin 20 bagi sin 20 sama dengan 1 ya. Maka hasilnya min 1. Nah, itulah tujuannya. Jadi nanti ada sebagian soal yang bentuknya kayak gini. Hanya bisa kita pakai menggunakan, bisa kita hitung menggunakan 90 atau 270. Gitu. Gampang atau susah nih? Untuk sekarang sih gampang, Pak. Nah, oke. Jawaban kamu saya anggap mewakili semuanya. Jadi gampang. Okay. Jangan, Pak. Jadi, jangan. Nah, tapi ada sifat yang mesti kalian pahami supaya menyelesaikan soalnya bisa lebih cepat. Jadi gini sifatnya. Kalau kamu menemukan sebuah soal sin konstan, kalau jumlah sudutnya itu, jumlah sudutnya itu 90, jumlah atau selisih sudutnya itu 90 atau 270, itu biasanya sama nilainya. Contohnya saya punya soal begini. Saya punya sin 50 dibagi dengan cos 40. Kita lihat 50 sama 40 nilainya sama kan ya? Dijumlahkan 90 kan? Ini pasti bisa kita bagi sama dengan 1. Oh, gitu. Kenapa tuh? Kenapa bisa begitu? Karena sin 50-nya bisa saya hitung menggunakan 90 plus 90 min ya. 90 min Min 40, Pak. 40. 90 min 40 sama dengan kan cos 40. Lah ya, cos 40 dibagi cos 40 1 kan? Oh, iya, Pak. Oh. Supaya cepatnya begitu. Nah, contoh yang ini nih, sudut soal tadi. Kita memiliki sin 20 dibagi dengan cos 110. Kalau kita jumlahkan 130, kalau kita hitung selisihnya apa nih selisihnya? 90 kan? 90. Lah ya. Iya, Pak. Jadi kalau selisihnya atau jumlahnya itu 90 atau 270, itu bisa kita hitung, bisa kita bagi. Gitu. Tapi jangan lupa positif negatifnya, letak sudutnya ada di mana. Gampang ya? Kayaknya matematika selalu gampang-gampang. Yang ini ribet, Pak. Iya. Ya Allah, Pak. Kalian mesti memang Ulangan, Pak, susah. kalian mesti menghafalkan. Oh iya, kalau ulangan memang agak susah. Nah, Pak. Ya. Lah. Ketawa lu kan. Karena matematika kan gitu. Kalau misalkan ulangan terus gampang kan pasti aneh gitu. Kok gampang gitu. Jadi Kok Nggak apa-apa, aneh, Pak. Pak? Bagus, Ya. Pak. Kan mempermudah, Pak. ya nanti kan ulangannya, kalaupun ulangan kita nanti online kan enak. Iya, asik. Oke, nah inilah pembahasan kita tentang sudut 90, 180, 270, dan 360. Sampai di sini video kita, dan ini nanti sebelumnya ada tugas nggak ya? Kan belum saya kasih tugas tuh, soal. Belum, Pak. Saya kasih, Betul, Pak. saya akan kasih 3 soal tugas, 3 aja, nggak banyak-banyak ya. Beranak nggak, Pak? Enggak, 3 soal. 3 soal. Wih, kalem dong, Wan. Kalem dong, Wan. Dikumpulkan paling lambat nanti jam 3 ya. Oh, boleh, Pak. Oke, nah ini nanti Iya, Pak. tulisan saya akan saya kasih di WA supaya nanti kalau kalian Albert minum mulu, Albert. catat bisa kita bahas. Nah, oke, sekian video saya, penjelasan saya. Nah, jangan lupa nanti tugasnya saya kasih di ini ya, di WA. Nanti tugasnya via email. Nanti kalian kasih jawabannya di email karena di simak suka gangguan. Di email jangan lupa dikasih nama. Oke? Oke, Jangan Pak. lupa Ya, jaga Pak. kesehatan dan
Selamat Pak. melanjutkan Stay safe, Pak. bab Iya, sel- Stay apa safe, Pak. level selanjutnya. Oke. Selamat siang. Ya. Kesehatan ya. Oke. Selamat Oke, siang Pak. semuanya. Nggak mau Apa, Pak? Ya, Makasih, Pak. Oke. Oke, Pak.